nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya, ada yang absen. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Areta. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari juga tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan, kemudian subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Untuk mata pelajarannya yang pertemuan sebelumnya adalah IPS ya anak-anak. Pertemuan kali ini, bahasa Indonesia kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian untuk IPA kita akan membahas sifat-sifat bunyi. Nah, untuk capaian pembelajaran yang bahasa Indonesia nantinya anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran. Kemudian capaian pembelajaran IPA yang pertama, anak-anak nanti bisa menganalisis sifat-sifat bunyi merambat, kemudian melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat menggunakan benda-benda sekitar. Yang ketiga, nanti setelah melakukan percobaan membuat laporan percobaan sifat-sifat bunyi merambat dengan menggunakan benda-benda sekitar. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2021 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petamburan Kemayoran Baru Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas di luar rumah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar gembira datang dari negara tercinta, negara Indonesia. Kasus COVID-19 berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 9 November 2021 telah terjadi peningkatan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Kita tadi berisi apa anak-anak? Banjir di ibu kota. Kemudian yang kedua? Ya, meningkatnya kesembuhan COVID-19 yang ada di Indonesia. Banjir di ibu kota Jakarta. Nah, ini merupakan topik dari berita. Topik banjir di ibu kota Jakarta dikembangkan menjadi kalimat utama. Dari kalimat utama itu kita bisa mencari gagasan pokok. Kemudian berita yang kedua, tingkat kesembuhan COVID-19 di Indonesia meningkat. Ini merupakan topik. Dari topik ini dikembangkan menjadi kalimat utama. Nah, dari kalimat utama kita bisa mencari gagasan pokok. Paham anak-anak sampai sini? Gagasan pokok adalah, coba Mbak Areta dibaca dengan keras. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu paragraf yang berperan sebagai kalimat utama atau inti dari paragraf. Kemudian gagasan pendukung, Mbak Zahira yang keras, Mbak Zahira dibaca. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok, berfungsi untuk mendukung dan memperkuat gagasan pokok. Gagasan pokok tadi apa Mbak Areta? Ya, topik dari sebuah paragraf, boleh, betul. Terus kalau gagasan pendukung, Mbak Zahira apa? Gagasan pendukung adalah Kalimat yang menjelaskan dari gagasan pokok. Ada
ada suatu bacaan teks yang berjudul Alat musik angklung. Iya, alat musik angklung. Nanti anak-anak diberi tugas untuk menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Tuliskan pada peta pikiran tersebut. Sudah siap anak-anak? Sudah. Bagus, semangat pagi! Silakan dikerjakan masing-masing ya. Ini yang kerjaan ini tadi ada bacaan teks yang berjudul alat musik angklung. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah bermain alat musik angklung? Bagus, ya semuanya pernah bermain. Bagaimana itu cara memainkan alat musik angklung? Goyang, gitu ya. Kalau digoyang itu akan keluar apa Nana? Keluar bunyi, ya akan keluar bunyi. Siapa tahu bunyi itu apa? Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergerak. Sekarang masuk pada sifat-sifat bunyi. Mengamati video ini tentang pelajaran sifat-sifat bunyi. Berikutnya adalah sifat-sifat bunyi. Pertama, bunyi dapat digambar melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipadukan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Medium perambatan bunyi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh dari zat padat adalah dengan permainan dan kaleng. Contoh dari zat cair yaitu dengan menggunakan air melalui corong yang bahannya dipikul menggunakan batu. Contoh dari zat gas adalah melalui bunyi lonceng. Kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi yang merambat melalui zat padat, cair, dan gas atau udara. Contoh bunyi merambat melalui zat padat. Gambar apa anak-anak ini? Iya, anak yang sedang bermain telepon-teleponan. Contoh bunyi merambat melalui zat cair. Gambar apa anak-anak ini? Ember, corong, dan batu. Ember diisi apa nak? Diisi air hampir penuh. Contoh bunyi merambat melalui gas atau udara. Gambar apa ibu anak-anak? Gambar anak yang sedang membunyikan lonceng. Kita bekerja bersama lagi, kita bagi kelompoknya. Kemudian anak-anak silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, saya bagi dulu ya kelompoknya ya. Oke, yang di sini kelompok 1. Kemudian yang ini kelompok 2. Yang sana kelompok 3 ya. Lakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas atau udara. Ya, nanti anak-anak melakukan percobaan dengan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, setelah melakukan percobaan, kalian mencoba. Nah, kalian tulis hasil percobaan itu
pada lembar kerja yang nanti Bu Guru bagikan. Yang ketiga, presentasikan hasil percobaan tersebut di depan kelas. Nanti dibaca di depan kelas. Jangan lupa menulis nama kelompoknya. Kemudian nama anggota kelompoknya ditulis dulu. Kelompok satu ambil telepon-teleponan. Berada di sini. Ya, nanti dicoba. Kelompok 2 nanti yang air ya. Kelompok 3 yang kecil. Ini suara Mendengarkan nggak ditanya kamu nanya. Dipaskan ya. Ayo yang ini kan udara. Udara mana ditanya? Udah, yuk gantian yang belum yang mana diambil. Yang mana yang belum? air Bu. Ayo dari kelompok 3. Gantian yang baca gantian biar semuanya membaca. Gantian. Bunyi melalui air. Ya, tapi juga semuanya bagus ya, kita beri aplaus. Hebat ya, sudah melakukan percobaan dan mengisikan hasil laporannya dalam lembar kerja. Soal evaluasi, silakan dikerjakan secara individu. Kita pelajari hari ini apa? Apa saja? Ya, bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang kedua tadi, iya, sifat-sifat bunyi yang bagaimana? Bagaimana anak-anak? Senang nggak tadi melakukan pelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Senangnya. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang sifat-sifat bunyi dipantulkan dan diserap. Hari ini saya cukup sekian. Siapa hari ini yang ingin berdoa?